Hello Indonesia, this is your captain speaking. Awalnya banyak yang ragu, bahkan sinis, ketika Sandy Walsh diumumkan resmi pindah ke Yokohama Marinos. Komentar sinis langsung membanjiri kolom komentar media sosial klub Jepang tersebut. Banyak supporter yang menganggap jika Sandy hanya akan jadi camat atau pemain cadangan abadi, hingga sindiran bahwa Sandy hanya akan turun ketika melawan tim yang lemah. Sebuah narasi yang keras dan meremehkan. Tapi waktu berbicara lebih lantang dari komentar siapapun. Sandy menjawab semuanya di lapangan, tapi melalui kerja keras dan konsistensinya. Di J1 League, Sandy tampil sebagai starter di posisi yang tak biasa ia mainkan, yaitu center back. Tapi hasilnya, clean sheet dan kemenangan pertama timnya di musim ini. Ia tak hanya bermain rapi, ia menjadi poros, ia juga menjadi pengatur ritme di barisan belakang dan menjadi jantung pertahanan Yokohama Marinos. Di ACL Elite pun Sandy terus dipercaya. Kritik yang menyebut jika dirinya hanya akan dimainkan saat Yokohama bertemu lawan yang lemah seketika sirna. Kini publik Jepang pun mulai mengakui kualitasnya. Sandy bukan hanya bek kanan biasa, ia pemain versatile dan sungguh berkarakter. Namun perjuangan Sandy tidak hanya tentang klub. Di timnas Indonesia pun ia masih terus berjuang untuk mendapatkan tempat utama di era pelatih Patrick Kluivert. Di posisi yang Sandy tempati ada Kevin Dix dan juga Eliano Reinders. Tapi Sandy bukan tipikal pemain yang mudah mengeluh apalagi hanya menerima nasib. Ia benar-benar tahu dengan kemampuannya bermain multi-role position, dirinya tetap berpeluang besar menjadi starter andalan Patrick Kluivert. Siapa yang bisa melupakan satu fakta ini? Sandy Walsh adalah satu-satunya pemain yang pernah menjebol gawang Jepang dan Arab Saudi dalam laga tandang. Bukan sekadar statistik, itu adalah pembuktian jika ia memang pembeda, walau harus menghadapi raksasa. Sandy bukan sekadar pemain diaspora biasa. Ia adalah simbol dari era baru sepak bola Indonesia. Simbol loyalitas, kesabaran, dan mimpi yang diperjuangkan bertahun-tahun lamanya. Ialah yang membuka jalan bagi banyak pemain keturunan lain, yang mana pada hari ini, para pemain keturunan mulai bergabung untuk bersama mewujudkan mimpinya ke Piala Dunia. Kini Sandy bukan hanya bagian dari timnas. Sandy lebih dari itu. Dia adalah lambang. Lambang dari harapan, pengorbanan, dan masa depan Garuda. Berbeda dengan Sandy yang vokal dan terbuka, Kelvin Verdong lebih senyap. Ia benar-benar seperti hidup dalam kesunyian. Verdong datang tanpa sorotan kamera, beraksi tanpa banyak kata, tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Lihat saja penampilannya bersama NI Nijmegen. Di laga penting melawan FC Utrecht, Verdong tampil luar biasa. Timnya menang tipis 1-0, dan kontribusinya di sisi kiri lapangan begitu memanjakan mata. Tanpa perlu banyak gestur, tanpa perlu selebrasi heboh, seperti biasa, Verdong hanya menunjukkan kualitas permainan yang konsisten yang membuat supporter merasa bangga. Publik sepak bola Indonesia juga tak akan pernah lupa betapa pentingnya peran Verdong dalam skuad Garuda. Masih ingatkah ketika ia solo run melewati pertahanan Arab Saudi dan memberikan asis untuk gol Marcelino? Sebuah momen magis dari seorang pendiam yang melakukan kegilaan demi bangsanya untuk bisa menang. Yang lebih mengesankan, ketika tubuhnya hampir menyerah karena kelelahan, saat kakinya kram, namun Verdong tetap memaksakan diri untuk terus berlari. Ia paksa kaki kecilnya itu untuk kembali ke barisan pertahanan timnas, karena ia tak pernah setengah hati ketika membela negara sang ayah. Di balik wajah tenangnya, ada semangat yang membara. Kini kita menanti kapan lagi pemain ini datang tiba-tiba. Setelah itu ia tiba-tiba latihan, tiba-tiba bermain, dan tiba-tiba menciptakan kegilaan lagi untuk timnas Garuda. Di balik kemegahan timnas, ada satu sosok yang kehadirannya memberikan nuansa berbeda. Ia bukan hanya pelatih, ia adalah bagian dari rumah baru bernama Indonesia. Alex Pastor bukan pelatih biasa. Di saat banyak pelatih asing hanya fokus pada teknis, Alex justru menyelami budaya negeri ini.
Ia membaca buku Atlas Van Indonesia, sebuah karya tebal yang membahas sejarah dan geografis Nusantara. Ia belajar memahami masyarakat, menghargai keberagaman, bahkan tak segan mengucapkan selamat puasa untuk umat muslim di tanah air. Dalam salah satu podcast, ia menceritakan ini dengan rasa bangga. Ada seseorang yang berkumandang pagi-pagi, seperti memanggil atau membimbing orang-orang untuk datang ke masjid. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya mendengarnya sebelum tadi pagi pukul 4:30. Rupanya matahari sudah mau terbit lalu menjadi terang. Bukan hanya strategi, Alex memberikan sentuhan keberagaman yang sangat positif dalam skuad Garuda. Ia adalah pelatih yang membuat para supporter benar-benar dihargai, tanpa arogansi. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia punya pelatih asing yang dicintai tanpa henti. Tak ada haters, yang ada hanya respect. Jika dulu FC Utrecht menjadi klub yang banyak melahirkan pemain Timnas Indonesia, kini sebuah nama baru muncul. Nama itu adalah Go Ahead Eagles. Jay Itzes, kapten tangguh Garuda, dibentuk di klub ini. 3 musim, 93 pertandingan, 3 gol dan 5 assist. Karakternya ditempa keras di sana. Ragnar Oratmangun, striker eksplosif yang masih terus berkembang, juga menghabiskan 1 musim di sana. Meski tanpa gol, ia menyumbangkan 4 assist. Bukti bahwa Liga Belanda bukan liga yang sepele, karena sekelas Ragnar saja tak mampu mencetak gol di sana. Dan kini Dean James, bek kiri yang baru milik Timnas Indonesia, juga salah satu dari tim Go Ahead Eagles. Ia bergabung sejak 2023 hingga saat ini. Dean James telah melakoni 33 pertandingan. Ia berhasil melesatkan 2 gol dan 3 assist. Statistik yang tak bisa dikatakan buruk untuk seorang defender muda. Maka benar jika dikatakan from Go Ahead Eagles to Timnas Indonesia. Sebuah klub kecil di Belanda, namun kontribusinya besar dalam membentuk kekuatan merah putih hingga saat ini. Saat semua siap tempur, ada satu hal yang paling ditakuti, apalagi kalau bukan cedera. Timnas Indonesia sangat beruntung karena hingga saat ini tidak ada pemain abroad yang absen karena cedera. Namun bayang-bayang itu terus menghantui. Kita tentu masih ingat ketika Jay Itzes dihantam keras oleh pemain Como, Gabriel Strefeza, yang ia pun sampai menonaktifkan kolom komentar media sosialnya. Hal serupa juga terjadi pada Kevin Dix. Ketika pemain Chelsea terlihat berduel keras dengannya, netizen panik dan khawatir. Bahkan muncul meme lucu, seolah-olah Cole Palmer takut netizen Indonesia menyerbu akunnya jika Kevin cedera. Tapi di balik semua itu ada pelajaran penting. Cinta boleh besar, tapi jaga etika. Jangan sampai dukungan berubah menjadi toksik. Jangan biarkan perjuangan para pemain tercoreng karena ulah kita sendiri di media sosial. Salah satu kasus terbaru pelatih fisik Quintin Jacoba, ia menjadi korban bully dan candaan yang terlalu jauh. Tuduhan menyimpang, candaan ofensif, hingga komentar tak pantas membuatnya gerah. Bayangkan, staf profesional yang datang ingin membawa perubahan fisik untuk timnas justru disambut dengan candaan yang menyakitkan. Akhirnya ia menutup kolom komentar Instagramnya. Di saat pemain dan federasi sudah upgrade, supporter pun harus upgrade juga. Mari kita jaga marwah timnas, bukan hanya di lapangan tapi juga di sosial media. Saat kita kesal dengan Bahrain dan Qatar karena dianggap bermain licik, ada satu negara yang justru menyentuh hati kita. Ya, merekalah timnas Irak. Mereka bermain keras tapi sportif. Tidak ada diving murahan, tidak ada manipulasi waktu. Irak tampil seperti prajurit sejati. Tak heran jika kini hubungan antara supporter Indonesia dan Irak begitu harmonis. Bahkan media-media Irak pun sering memuji timnas Indonesia. 4 kali kita bertemu dalam waktu yang berdekatan. 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, 1 pertandingan di Piala Asia, dan 1 pertandingan lainnya di Piala Asia U23. Dan hasilnya 4 kali timnas Indonesia menelan kekalahan. Tetapi tidak ada kebencian di sana.
Kita bukan tak terima kalah, tapi tak terima jika timnas kita dicurangi. Maka Irak jadi sedikit negara yang masih menyelamatkan wibawa tim dari Timur Tengah. Karena Irak adalah cermin perjuangan kita sendiri. Yang mana Irak dan Indonesia itu sama-sama negara yang kuat, namun dua negara ini sama-sama sering dikerjai negara tetangga dengan wasit sebagai aktor utamanya. Dan kita berharap di Piala Dunia 2026, dua tim ini, Irak dan Indonesia, akan berdiri sejajar, menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing dan membuktikan bahwa Asia bukan hanya ada Jepang dan Korea, tapi juga ada Irak dan Indonesia. Ada satu hal yang tak terbantahkan dari era baru timnas Indonesia, yang mana angka tak pernah berbohong. Jika statistik adalah cermin kualitas, maka nilai pasar atau market value adalah cermin dari respect-nya dunia terhadap skuad Garuda. Dan hari ini nilai itu semakin melonjak, dan itu tak lagi bisa disangkal. Timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap, bukan lagi kuda hitam, tapi kekuatan serius di panggung sepak bola Asia. Lihat saja grafik lonjakannya. September 2024 ketika skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia, total market value timnas Indonesia tercatat di angka 290 miliar. Masih dianggap kecil oleh media luar, tapi sudah cukup membuat mereka mulai melirik. Oktober 2024 saat timnas melawan Bahrain dan China, nilai itu naik tajam menjadi 426 miliar rupiah. Lonjakan lebih dari 130 miliar hanya dalam satu bulan. Dan itu benar-benar terupgrade oleh nilai seorang Mace Hilgers. November 2024, ketika timnas Indonesia berhadapan dengan raksasa Jepang dan Arab Saudi untuk kedua kalinya, value itu kembali naik menjadi 547 miliar. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Haye, dan Kelvin Verdong mulai masuk daftar incaran klub-klub Eropa. Lalu muncullah satu momen yang menjadi titik tergila timnas Indonesia, yaitu Maret 2025. Saat nama-nama seperti Emil Audero, Oli Romani, Dean James, dan Joey Pelopesi bergabung ke dalam skuad Garuda, maka market value timnas Indonesia berhasil menembus angka 640 miliar rupiah. Tapi ini belum puncaknya. Erick Thohir dengan tegas mengatakan jika ia belum akan berhenti, karena PSSI terus memoles strategi, berperan menjadi agen pemain untuk menambah kekuatan tim. Di saat diaspora lain terus berdatangan, Alex Pastor dan Vater Kluivert sibuk membentuk sistem. Jika semua berjalan sesuai rencana, pertandingan melawan Australia dan Bahrain akan berakhir dengan kemenangan untuk timnas Indonesia. Dan saat peluang Indonesia ke Piala Dunia terbuka lebar, maka jangan kaget jika di Juni 2025, market value timnas Indonesia berpotensi menjadi titik klimaks, yaitu lebih dari 1 triliun rupiah. Sebuah angka gila yang sebelumnya tak pernah kita bayangkan. Dan ketika hal itu terjadi, Indonesia akan jadi satu-satunya negara Asia Tenggara dengan nilai skuad setara klub-klub elit Eropa.